Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Fuadi. Kali ini saya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan tutorial cara penggunaan secara maksimal Mushaf Terjemah Quran Al-Fuadi. Alhamdulillah beberapa hari setelah kami launching, beberapa teman-teman Sobat Fuadi telah banyak yang membeli dan memiliki Mushaf Al-Fuadi. Oleh karena itu saya merasa berkewajiban untuk memberikan tutorial penuh untuk memaksimalkan penggunaan Al-Quran Fuadi di dalam mengkaji nahwu, shorof, mempraktekannya, ataupun untuk mengambil pesan-pesan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak usah berlama-lama, mari ngaji Fuadi. Yang pertama, di halaman muqaddimah Mushaf Quran Al-Fuadi ada halaman daftar istilah. Ya, di dalam halaman daftar istilah ini ada istilah untuk isim, ada di bawah istilah untuk fi'il, ada istilah yang digunakan untuk huruf. Yang pertama, istilah untuk isim. Ada beberapa istilah yang di sini akan saya jelaskan menjadi satu. Yang pertama adalah mubtada, ya. Istilah untuk mubtada, ini mubtada ada dua macam. Yang pertama ada mubtada saja, ada yang mim titik muakhir, ini artinya mubtada muakhir. Jadi ini adalah mubtada. Mubtada ada dua macam, ada mubtada saja, ada mubtada muakhir. Simbolnya seperti ini, ya, simbolnya seperti ini. Ini mubtada, simbol ditulis lengkap mubtada. Kalau mubtada muakhir ditulisnya cukup mim titik muakhir. Kemudian ada khobar. Khobar ditulis lengkap berarti maksudnya adalah khobar dari mubtada. Kalau kho titik mim qaf artinya khobar muqaddam. Ini adalah kedudukan atau artinya khobar muqaddam. Baik, jadi berarti di sini intinya ada mubtada dan khobar. Bisa mubtada biasa plus khobarnya ini. Ada mubtada muakhir berarti dia berpasangan dengan khobar muqaddam. Oke. Mubtada, baik mubtada biasa maupun mubtada muakhir kita baca bahwa. Jadi mubtada, baik mubtada biasa ataupun mubtada muakhir kita baca bahwa. Sedangkan khobar, baik khobar biasa dari mubtada ataupun khobar muqaddam kita sama baca adalah. Ya, dibacanya dengan kata adalah. Sehingga sekarang kita coba praktekkan terlebih dahulu bagaimana cara mempraktekannya. Ini kalau Sobat Fuadi ikut kajian yang metode Fuadi akan ada di situ. Kita coba di sini misalkan Allahu alimun. Allahu di sini ada mubtada berarti dibaca bahwa. Alimun ini khabar dibaca adalah. Jadi cara membacanya Allahu bahwa Allah adalah alimun yang maha mengetahui. At-talaqu marrotani, di sini mubtada, ini khabar. At-talaqu bahwa talak adalah marrotani, dua kali. Jadi mubtada dibaca bahwa dan khabar dibaca adalah. Ar-rijalu qawwamuna, di sini mubtada, di sini khabar. Ar-rijalu bahwa para lelaki adalah qawwamuna, para pemimpin. Ini cara membaca mubtada dan khobar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya apa simbol yang ada di sini? Yaitu fa'il. Fa'il kita tulis lengkap simbolnya dan berarti ya fa'il biasa. Ada yang kita singkat fa alif titik mim, artinya fa'il yang mustatir, fa'il yang tidak nampak. Ya, kemudian ada naibul fa'il, kita singkat di sini non titik fa'il, artinya naibul fa'il. Ada yang non fa'alif titik mim, ini artinya naibul fa'il tapi yang mustatir. Baik fa'il biasa ataupun fa'il yang mustatir, naibul fa'il biasa ataupun naibul fa'il yang mustatir, semuanya sama dibaca apa atau siapa. Kalau itu benda mati kita atau yang tidak berakal kita sebut apa, kalau yang berakal kita sebut siapa. Baik, termasuk yaitu sesuatu yang dia sebenarnya fa'il tapi kedudukannya namanya bukan fa'il, yaitu isim yakana.
Ya, isimnya kana kita juga baca apa atau siapa. Isimnya kana, kita kana wa akhwatuha, itu isimnya kita sama baca apa atau siapa. Ya, jadi kita ulangi, fa'il baik yang fa'il biasa ataupun yang mustatir, naibul fa'il baik yang biasa maupun yang mustatir, dan juga isim kana kita baca apa atau siapa. Kita praktekkan misalkan di sini ya, kita praktekkan misalkan untuk fa'il. Sebentar. Untuk fa'il misalkan kita cari bab tentang fa'il di Quran Fuati, di metode Fuati. Di sini kita akan belajar tentang setelah fi'il ya, setelah fi'il. Baik, ini masih mubtada khabar. Baik, ini setelah fi'il madhi ini kita praktekkan di sini. Ja'a ya, ja'a ini fi'il kan, ja'a telah datang. Nah, di sini ada fa'il. Fa'il dibaca apa atau siapa? Kalau dia berakal dibaca siapa? Di sini ustadz berarti dia berakal, kita baca siapa? Ja'a telah datang. Siapa? Al ustadzu, seorang guru. Jadi ja'a telah datang, otomatis otak kita akan mencari tahu siapa yang datang. Lah itu kita fungsikan itu untuk menandai fa'il. Ja'a telah datang, siapa yang datang? Al ustadzu, seorang guru. Dibaca dengan singkat, ja'a telah datang, siapa? Al ustadzu, seorang guru. Wa dhahaba, dan telah pergi, siapa dia? Ustadz. Nah gitu ya. Jadi nanti siapa dia? Wa dhahaba, dan telah pergi, di sini mustatir, siapa dia? Maksudnya dia ya ustadz itu, ilal madrasati, ke masjid. Baik, ini adalah contoh pembacaan fi'il dan fa'ilnya. Termasuk nanti sama dalam pembahasan naibul fa'il ya. Dalam pembahasan naibul fa'il juga sama, nanti caranya seperti itu. Baik, kita lanjut. Berikutnya apa? Jadi tadi kita ringkas terlebih dahulu. Mubtada dibaca bahwa, khobar dengan segala bentuknya dibaca adalah, fa'il, naibul fa'il termasuk isimnya kana dibaca apa atau siapa. Berikutnya khobar selain khobarnya mubtada juga dibaca adalah, baik itu khobarnya kana wa akhwatuha, khobarnya inna wa akhwatuha, khobarnya ma al hijaziyah, kecuali khobarnya la. Kalau khobarnya la nanti untuk mempermudah kita pakai bahasa itu ya, itu nanti tidak kita baca adalah tapi kita baca itu. Jadi kita simpulkan terlebih dahulu, khobar dengan segala macamnya kita baca adalah ya, kecuali khobarnya la kita baca itu. Dah, sampai di sini dulu. Kita praktekkan misalkan di dalam ayat Al-Qur'an ya. Kita baca misalkan ini di surat Al-Baqarah ayat 1 ya, ayat 1 halaman 3 ayat 6 maksudnya ya, ayat 6. Kita coba di sini kita baca, innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru. Ini belum lengkap ya, belum lengkap. Kita ulangi lagi di sini apa yang belum kita. Ini badal dibaca yaitu, naat dibaca yang, termasuk sod. Nah, sod ini silahnya isim mausul kita tandai dengan sod, bukan sifat tapi silah ya, silahnya isim mausul bacanya sama dengan naat, yaitu dibaca yang, dibacanya yang. Kemudian maf'ul bih dibaca pada ya. Hal dibaca dalam keadaan. Zorof ini bisa mengikuti, nanti dibaca di, kemudian memtok, artinya memtok maf'ul mutlak dibacanya dengan, tamyiz itu tamyiz dibaca apanya. Memlam singkatan dari maf'ul li ajlih, dibaca karena atau untuk ya. Kemudian ma'ah ini singkatan dari maf'ul ma'ah, dibaca beserta. Untuk yang lain selain ini tidak perlu dibaca ya. Saya ulangi, jadi hanya tanda kedudukan saja tapi tidak perlu dibaca apapun untuk yang lain di sini. Jadi yang perlu dibaca adalah yang ada maknanya. Kita ambil, kita praktekkan. Misalkan di sini isimnya inna tidak dibaca apa-apa
ya, isimnya inna, isimnya la, isimnya ma al-hijaziyah tidak dibaca apa-apa. Kita coba praktekkan. Misalkan di sini, innalladzina, sungguh orang-orang, di sini isimnya inna tidak terbaca apa-apa. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru, ada sod tadi, apa tadi sod? Sod adalah silah, ini sod, silatul mausul, maka bacanya sod dibaca dengan yang. Kafaru, yang kufur, ini ada fa'il, siapa mereka, ya. Lah terus kemudian saya perkenalkan sekaligus tentang adanya rujuk. Rujuk ini adalah terkait dengan isim dhamir, ya, yang isim dhamir itu pasti merujuk kepada sesuatu atau seseorang, ya, karena isim dhamir adalah kata ganti. Kata ganti berarti bisa aku, kamu, dia, mereka, ya, kalian. Nah, ini nanti untuk isim dhamir yang dia orang ketiga, nanti kita biasakan untuk kita menyebut rujuknya ini kepada siapa. Ya, misalkan siapa dia, dia siapa? Ya, misalkan dalam pembicaraan dalam ayat ada Allah, ada Adam, ada iblis. Misalkan di situ dia ini siapa? Dia Allah ataukah dia Adam ataukah dia iblis? Ini namanya rujuk. Baik, kita contoh di sini. Kita ulangi lagi. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru, yang, ini silah, yang kufur, siapa mereka? Mereka siapa? Ya alladzina ini. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru, yang kufur, siapa mereka? Alladzina. Kemudian ada khobarnya inna. Ingat, khobar itu semua dibaca adalah. Berarti kita baca di sini adalah sawaun, sama saja. Ya, saya ulangi. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru, yang kufur, siapa mereka? Alladzina, adalah sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka. Jar majrur tidak perlu dibaca apa-apa. Dia hanya sekedar di sini untuk menunjukkan kedudukan i'rabnya sebagai apa. Kita ulangi lagi. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru, yang kufur, siapa mereka? Alladzina, adalah sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka. A'angzartahum, apakah memperingatkan? Muncul fa'il, siapa kamu Muhammad? Di sini menjadi maf'ul, hum dibaca pada. Hum, kita ulangi, hum, pada mereka. Jadi cara membacanya diulangi lagi khusus untuk maf'ul yang berupa isim dhamir. A'angzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka. Mengapa kita ulangi pada tadi sudah dibaca? Untuk mengingatkan bahwasanya ta dan hum ini beda. Ta ini sebagai fa'il dan hum sebagai maf'ulnya. Sehingga hum kita sebut ulang biar kita ingat yang menjadi maf'ul itu yang mana. Kita ulangi dari awal lagi. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru, yang kufur, siapa mereka? Adalah sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka. A'angzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka. Alladzina, nah cara menyebut rujuk begitu. Hum, pada mereka. Alladzina, ini kan angkanya angka 1 ini. Angka 1 merujuk kepada lafadz alladzina. Jadi kita sebut rujuk itu lafadznya saja, tidak usah menyebut artinya. Sehingga kita paham hum di sini yang dimaksud adalah kalimat yang ini. Baik, kita lanjutkan. A'angzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka. Am lam tungzirhum, atau tidak memperingatkan siapa? Ingat, ini fa'il berupa fa'il mustatir, fa'il berupa dhamir mustatir, sama kita baca siapa kalau dia berakal. Kalau tidak berakal dibaca apa? Am lam tungzirhum, atau tidak memperingatkan siapa kamu? Hum, pada mereka. La yu'minuna, tidak akan beriman siapa mereka. Alladzina. Nah, ini cara membacanya. Jadi Sobat Fuadi rahimakumullah, menariknya mushaf Quran terjemah, mushaf terjemah Quran Al-Fuadi ini, namanya jadi panjang, kita singkat saja ya. Menariknya mushaf Al-Fuadi ini adalah kata per kata, atau istilah bahasa Arabnya kalimat per kalimat, benar-benar kita terjemah kalimat per kalimat itu. Biasanya yang ada terjemah per kata yang lain itu biasanya sudah satu susunan. Misalkan innalladzina itu langsung jadikan satu, sungguh orang-orang. Nah di sini kami tidak. Inna itu maknanya sungguh, alladzina kita maknani orang-orang.
ya gitu ya. Kemudian kafaru biasanya juga jadi satu, atau bahkan ada terjemah per kata tapi ternyata sudah digabung. Innalladzina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir. Nah, kami tidak, untuk Mushaf Al-Fuadi ini benar-benar untuk belajar nahwu sorof dari awal sekali, sehingga kami tunjukkan kata per kata ini maknanya apa, kemudian digabungkan dengan kedudukan-kedudukan sampai bisa dibaca. Ini sebenarnya adalah teknik yang digunakan oleh ulama Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu, hanya saja dulu digunakan dalam bahasa Jawa. Sampai sekarang di pesantren-pesantren tradisional digunakan cara membaca seperti ini, hanya saja menggunakan bahasa Jawa. Lah kami berupaya untuk mengindonesiakan ini sehingga manfaatnya lebih bisa luas untuk masyarakat Indonesia, tidak perlu memahami bahasa daerah-daerahnya tapi langsung pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian setelah belajar membaca seperti tadi ya, mengenali kata per kata sekaligus simbolnya, kemudian belajar untuk merangkai ya, merangkai satu susunan kalimat tadi, dirangkai. Misal di sini, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita rangkai menjadi seperti apa dalam bahasa Indonesia? Ini namanya menterjemah. Kita ulangi. Contoh, tadi sudah kita baca kata per kata, sekarang kita terjemah menyusun. Sungguh, dari sini, orang-orang yang, ingat di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemah susunannya SPO, subjek baru predikat, sehingga kita harus mengetahui mana subjek mana predikat. Subjek itu pelaku, predikat itu adalah semacam kata kerjanya. Ya, kita ulangi. Sungguh orang-orang yang mereka kufur, jadi harus dibalik, mereka ini sebagai subjek harus didahulukan kalau dalam bahasa Indonesia. Sungguh orang-orang yang mereka kufur adalah sama saja bagi mereka. Apakah kamu Muhammad memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka? Mereka tidak akan beriman. Nah, seperti itu Sobat Fuadi, cara untuk menerjemah, merangkai di dalam satu susunan ayat, sehingga yang pertama kita pahami kata per katanya, kedudukan i'rabnya, terus kemudian baru dirangkai menjadi satu terjemah. Nah, kalau misalkan kok kita merasa kesulitan, sudah kami siapkan terjemah yang oleh Kemenak di sampingnya. Misalkan di sini, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ini terjemah sudah lengkapnya, tapi kan kita tidak tahu, kalau kita hanya membaca terjemah kita tidak tahu ini awalnya bagaimana, kok bisa menjadi seperti ini. Nah, dengan menggunakan Mushaf Al-Fuadi, semoga kita bisa belajar untuk memahami kata per kata dari ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya terjemah jadinya, tapi prosesnya dan mana kalimat yang berbunyi ini, itu kita menjadi tahu. Baik, satu kali lagi kita coba di ayat ke-7. Khotama telah menutup. Ya, ketemu fa'il lagi. Siapa? Allahu, Allah. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka, alladzina. Jadi ingat di sini dibaca rujuknya, hati-hati mereka alladzina. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, alladzina. Nah, kita ulangi. Khotama telah menutup, siapa? Allahu, Allah. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka, alladzina. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, alladzina. Kalau kita terjemah, kita rangkai menjadi, fa'ilnya dibaca dulu, subjek. Allah telah menutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Gitu ya. Terus kemudian
Lanjut, di sini kita mulai ada khobar muqaddam nih. Wa ala absarihim, ingat ini ada tanda garis merah. Berarti berhentinya itu setelah adanya garis merah. Misalkan di sini wa ala di pojok, tapi kan tidak ada garis merahnya ini. Berarti belum berhenti, berarti dia harus disambung ke kalimat seterusnya. Bacanya wa ala absarihim. Untuk yang sudah belajar nahwu tentu tahu karena di sini jar tidak bisa dipisahkan dengan majrurnya. Jadi kita bacanya langsung wa ala absarihim, dan adalah atas penglihatan-penglihatan mereka ghisyawatun, bahwa ada penutup. Perhatikan tadi kita sudah sampaikan khobar muqaddam dibaca adalah, khobar apapun dibaca adalah kecuali khobarnya la. Kemudian di sini mubtada itu dibaca bahwa, ini mubtada muakhir. Wa ala absarihim, dan adalah atas penglihatan-penglihatan mereka alladzina ghisyawatun, bahwa ada penutup. Walahum, dan adalah bagi mereka alladzina adzabun, bahwa ada siksa azimun. Ini naat dibaca apa tadi? Masih ingat kita di sini naat, ini naat dibaca yang, sehingga di sini kita masukkan azimun, yang berat atau yang besar, yang dahsyat. Monggo kita ulangi, wa ala absarihim, dan adalah atas penglihatan-penglihatan mereka ghisyawatun, bahwa ada penutup. Walahum, dan adalah bagi mereka alladzina adzabun, bahwa ada siksa azimun, yang berat. Nah, sekarang kita susun menggunakan bahasa Indonesia biasa. Dan atas penglihatan mereka terdapat penutup, dan bagi mereka terdapat siksa yang berat. Nah, seperti itu caranya. Baik Sobat Fuadi, ini adalah contoh ya cara penggunaan, cara membacanya terlebih dahulu. Cara membaca Mushaf Al-Fuadi kata demi kata. Kalau misalkan lupa, saya lupa ini apa, singkatan ini maknanya apa, tinggal lihat saja di halaman muqaddimah, atau untuk singkatan atau simbol yang perlu dibaca sering sekali muncul, sudah kami sediakan di bagian bawah ya, Sobat Fuadi lihat di mushafnya di bagian bawah itu sudah ada. Ini bahkan untuk mengingat, kami sudah mengingatkan terkait dengan warna. Kalau kami kasih warna biru berarti dia kalimat isim. Kalau warnanya hijau adalah kalimat fi'il, kalau warnanya merah adalah kalimat huruf ya. Kemudian singkatan sudah ada di sini semua tadi ya. Mubtada dibacanya bahwa, mubtada muakhir juga bahwa, kalau naat yang, khobar dengan segala jenisnya dibaca adalah, kecuali khobarnya la ya. Nanti dikecualikan di sini, ini khobarnya la dibaca itu. Kemudian fa'il, naibul fa'il, fa'il dhamir mustatir, naibul fa'il dhamir mustatir, isimnya kana dibaca apa atau siapa. Maf'ul objek dibaca pada, kalau ada tanda tamyiz dibaca apanya, kalau ada tanda hal dibaca dalam keadaan. Baik, itu adalah contoh cara membaca Mushaf Al-Fuadi. Dengan begini kita menjadi tahu kata per kata di dalam ayat Al-Quran, dan juga cara merangkainya untuk menjadi sebuah terjemah bahasa Indonesia yang urut. Kemudian apalagi manfaat yang bisa kita ambil dari Mushaf Al-Fuadi ini? Tentu adalah simbol-simbol i'rab yang disitu mempermudah kita untuk menganalisa dari sisi nahwu, sehingga kita tahu oh ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari yang rafa nasab ataukah jazm, oh ini fa'il, ini maf'ul, ini naibul fa'il. Kita sudah dituntun di situ. Tapi tentu ya perlu bagi kita untuk mengasah sendiri. Jadi silakan sahabat Fuadi kalau pengen mengasah dibaca satu ayat, kalau sudah paham ditutup saja, kemudian membaca kata per katanya. Baik, demikian untuk tutorial ya, apa namanya, tutorial panduan cara membaca, mengambil faedah dari Mushaf Al-Fuadi part 1. Kita akan lanjutkan insya Allah di part 2 pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.